Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Paviliun Yaoge telah disegel, dan sekarang tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Saya tidak tahu kemana mereka membawa Lang Tian, Nona Ding Yue. Saya akan merepotkan Anda untuk membantu saya mencari tahu tentang masalah yang terjadi pada Paviliun Yaoge, ucap Xiaoyan. Ding Yue segera merekrut beberapa penjaga dari klan Ding dan segera mengetahui tentang situasinya. Dia berkata, dari laporan yang saya terima Paviliun Yaoge memang disegel oleh aliansi abadi. Semua orang dibawa pergi olehnya, ucap Ding Yue. Setelah mendapat konfirmasi dari Ding Yue, tampaknya pejalan kaki itu tidak menipu Xiaoyan dan berita itu benar adanya. Meskipun Xiaoyan mengetahui bahwa aliansi abadi sangat kuat, tetapi dia juga harus menyelamatkan Lang Tian. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu tidak ada cara lain, saya akan membuat keputusan untuk aliansi abadi kali ini. Sekarang saya tidak tahu apakah Lang Tian hidup dan mati. Masalah ini sudah tidak bisa ditunda lebih lama lagi, ucap Xiaoyan berdiri dan semua orang di belakangnya juga berdiri bersama Xiaoyan. Wajah tim Fearless tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Guandong lalu berkata, Saudara Xiaoyan, saya akan menyarankan Anda untuk memikirkan terlebih dahulu. Cabang aliansi abadi di kota Qian dipimpin oleh seorang Daosian bintang 5. Di sana keberadaan Daosian sebanyak awan, tolong untuk berpikir dua kali. Jika peperangan benar-benar meletus maka sangat terlambat untuk menyesal, ucap Guandong melihat Xiaoyan tanpa bercanda sama sekali. Ding Yue lalu berkata, Anda sudah menempuh banyak jalan terjal untuk mencapai tempat Anda sekarang. Jika Anda pergi ke aliansi abadi saat ini, maka tidak ada jalan lagi untuk kembali. Keputusan Anda kali ini menyangkut nyawa Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Apakah Anda yakin ingin membawa mereka mati bersama, ucap Ding Yue dengan ekspresi serius. Tiba-tiba Xiaoyan teringat oleh Jin Chia yang bertarung dengan 3 dewa kuil kuno di Thunder Hall. Xiaoyan curiga bahwa peristiwa ini adalah ulah dari orang itu. Memang benar apa yang dikatakan mereka, kali ini Xiaoyan harus bertindak dengan hati-hati. Keputusan ini menyangkut nyawa seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Xiaoyan melihat ke arah belakang dan terdiam untuk sementara waktu. Xiaozan selalu berkata, Xiaoyan, selama Anda memberi perintah maka kami tidak akan ragu untuk bertarung. Bahkan jika itu adalah aliansi abadi, ucap Xiaozan dengan keseriusan di wajahnya. Xiaoyan tersentuh melihat ketulusan yang diberikan oleh kelompoknya. Xiaoyan menoleh ke Ding Yue lalu berkata, bisakah Anda membantu saya untuk mencari tahu secara detail tentang kekuatan aliansi abadi, tanya Xiaoyan. Ding Yue menganggukkan kepalanya lalu berkata, rumah lelang klan Ding saya dan aliansi abadi masih sering berhubungan. Seharusnya saya bisa mengumpulkan informasi tentang keseluruhan kekuatan mereka. Setelah saya menyelidiki semuanya saya akan segera memberitahukan kepada Anda, ucap Ding Yue. Kalau begitu saya berterima kasih kepada Anda, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan keluar dari sini dengan senyum pahit di wajahnya. Dalam beberapa hari ini suasana hati tim Fearless sangat tertekan. Situasi Lang Tian membuat pikiran semua orang menjadi khawatir setiap saat. Meskipun Lang Tian selalu berada di ruang penyulingan, tetapi dia memberikan kontribusi yang sangat besar untuk seluruh kelompok, yang mendukung sebuah kemajuan orang-orang dengan memberikan eliksir dalam jumlah yang sangat besar. Dalam beberapa hari ini Kang Dong dan saudaranya juga mencari informasi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Pada hari ketiga Jing Wusen berlari sangat cepat, dia membawa informasi dari resimen tentara bayaran Chang Yue. Saat berada di aula seluruh keringat membanjiri seluruh tubuh Jing Wusen. Xiaoyan langsung berdiri saat melihat wajah Jing Wusen yang dipenuhi kecemasan. Dengan nafas terengah-engah Jing Wusen berbicara.
Xiaoyan, nyawa Lang Tian dalam bahaya, dia benar-benar akan mati, ucap Jing Wusen. Tenangkan dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lang Tian, tanya Xiaoyan. Lang Tian saat ini digantung di puncak kota Qian, itu adalah tempat cabang dari aliansi abadi, ucap Jing Wusen. Mendengar ini Xiaoyan segera memimpin seluruh kelompok untuk terbang menuju puncak kota Qian. Di dalam kota Qian, aliansi abadi menetapkan aturan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk terbang. Oleh karena itu Xiaoyan dan semua pasukannya menarik perhatian dari penjaga kota Qian. Terlihat beberapa penjaga berkumpul dan menghentikan Xiaoyan. Salah satu penjaga menatap ke arah Xiaoyan dan berteriak, "Kalian melanggar aturan yang ditetapkan di kota ini. Karena kesalahan ini, masing-masing dari Anda akan didenda senilai 1 juta koin emas," ucap salah satu penjaga kota Qian. Sebelum penjaga itu menyelesaikan kalimatnya, sosok Xiaoyan berkedip dan berubah menjadi bayangan, telapak tangan memutar leher penjaga itu. Dalam satu pergerakan penjaga itu terbunuh secara langsung. Beberapa penjaga yang melihat kejadian ini segera menjadi serius. "Anda sangat berani membunuh salah satu penjaga kota Qian," teriak beberapa penjaga itu. Mereka hanya berteriak namun tidak berani mengambil tindakan. Kerumunan pejalan kaki segera berkumpul di kota Qian. Sudah sangat lama tidak ada orang yang berani membunuh penjaga kota Qian. Itu karena mereka takut dengan aliansi abadi. Sekarang tindakan berani Xiaoyan segera menghebohkan semua kerumunan. Setelah melihat sosok Xiaoyan, beberapa orang sangat terkejut. "Bukankah pemimpin kelompok itu orang yang menghapus klan Jin?" ucap salah satu kerumunan saat melihat Xiaoyan. Saat Bayushi melihat kelompok Xiaoyan, dia sangat terkejut. Orang ini benar-benar memiliki keberanian di luar akal sehat. Bahkan aliansi abadi tidak terkecuali di matanya, ucap Bayushi. Sekarang banyak pasukan yang sangat penasaran dengan tindakan Xiaoyan. Semua orang di seluruh kota Qian menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Pada saat ini Xiaoyan dan kelompoknya sudah tiba di puncak kota Qian. Ketika mereka baru saja mendarat di tebing tinggi, mereka dikejutkan dengan sosok Lang Tian yang tergantung bersimbah darah. Tubuh semua orang bergetar saat melihat kondisi Lang Tian. Bahkan mereka tidak dapat membedakan antara hidup dan matinya. Merasakan keberadaan Xiaoyan dan kelompoknya, anggota aliansi abadi segera berteriak, "Siapa yang sangat berani memasuki area aliansi abadi kami?" teriak anggota aliansi abadi. Setelah suaranya terdengar, beberapa anggota aliansi abadi terbang keluar. Momentum kuat terpancar dari tubuh mereka. Di antara mereka kekuatan yang terlemah berada di tingkat Daoxian bintang 3. Dan beberapa dari mereka berada di tingkat Daoxian bintang 4. Xiaoyan melihat ke arah anggota aliansi abadi dengan niat membunuh yang besar. Sumber keabadian meletus dari tubuhnya. Sekelompok semut berani bersikap sombong di depan aliansi abadi. "Anda benar-benar tidak mengetahui tingginya gunung dan luasnya samudra," ucap anggota aliansi abadi. Di depan Xiaoyan berdiri 5 orang anggota aliansi abadi. 2 orang dari mereka bernama Si Yui dan Si Yi dengan kekuatan Daoxian bintang 3. Sedangkan ketiga lainnya bernama Lin Qisan Guyan dan Wang He dengan kekuatan Daoxian bintang 4. Di pihak Xiaoyan hanya Long Xitian dan Long Yan yang menerobos tingkat Daoxian. Jelas perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak sangatlah jauh. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan perbedaan ini karena sudah menjadi makanan sehari-hari Xiaoyan. Mata Xiaoyan memancarkan rasa dingin yang tidak ada habisnya. "Anda benar-benar naif, dengan kekuatan seperti itu Anda ingin menantang kami," ucap Lin Qisan. Pada saat yang sama Lin Qisan melangkah maju dengan wajah menghina. Momentum bintang 4 meledak dan aliran energi menyelimuti kerumunan. "Apakah ini anggota aliansi abadi? Ternyata Anda semua terlalu banyak berbicara," ucap Xiaoyan. "Bajingan kecil, apakah Anda sudah bosan dengan kehidupan Anda? Daoxian bintang 2 sangat berani berkata kasar di hadapan kami. Karena Anda mencari kematian maka saya akan mengabulkan permintaan Anda," ucap Lin Qisan. Ketika kata-kata itu jatuh, Lin Qisan bergerak dengan bentuk cahaya.
Dalam prosesnya pedang panjang keluar saat menebas ke arah Xiaoyan dan seluruh kelompoknya. Tim Fearless yang melihat tembakan dari Daoxian Bintang 4 segera mengaktifkan Arai Xuan Li Xuan. Setelah Arai Xuan Li Xuan aktifkan, seluruh energi dari semua orang membentuk koneksi dan memasuki tubuh Xiaoyan. Dengan masuknya energi itu, kekuatan Xiaoyan meroket menjadi Daoxian Bintang 3. Saat pedang panjang menebas, senyum dingin terpancar dari wajahnya. Bagi Lin Qisan, peningkatan kekuatan Xiaoyan masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan kekuatannya. Penguasa Xuan muncul dan dengan cepat mengayunkan ke arah pedang Lin Qisan. Suara tabrakan terdengar ketika kedua serangan bertemu. Namun bayangan penguasa Xuan tidak bertahan lama sebelum akhirnya dihancurkan. Melihat bayangan penguasa Xuan hancur, Long Xitian dan Long Yan membentuk cakar besar di udara. Segera kedua cakar di udara merobek ke arah Lin Qisan. Sosok Lin Qisan berkedip menghindari kedua cakar naga dengan sangat mudahnya. Tangan Lin Qisan membentuk segel dan dua pedang panjang terbentuk di udara. Itu langsung menuju ke arah mereka berdua tanpa dukungan apapun. Long Xitian dan Long Yan mengayunkan tinju ganda mereka untuk menahan serangan Lin Qisan. Bagaimanapun sisik naga merupakan benda yang sangat keras. Itu bahkan lebih keras dari baja. Dengan menahan serangan Daoxian Bintang 4 hanya meninggalkan garis di sisik mereka. Pertahanan yang sangat kuat, ucap Lin Qisan. King Mu'er mengambil kesempatan saat Lin Qisan menyerang Long Xitian dan Long Yan. Cambuk panjang King Mu'er terjerat di pinggang Lin Qisan. Setelah menyerap energi dari Arai Xuan Li Xuan, cambuk King Mu'er memiliki efek melumpuhkan. Namun kekuatan Daoxian Bintang 4 melebihi imajinasinya. Lin Qisan tersenyum dan meraih cambuk panjang dan kemudian memandang wajah cantik itu. Di dalam benak Lin Qisan, dia ingin meraih tubuh King Mu'er. Saat dia akan menarik cambuk, tiba-tiba bila angin melesat ke arah punggungnya. Serangan bila angin merupakan teknik Molistrom. Saat ini tubuh Molistrom melayang di udara memandangi Lin Qisan dengan dingin. Lin Qisan dengan terpaksa melepaskan King Mu'er untuk menghindari serangan ini. Saat tubuh Lin Qisan berkedip, dia langsung muncul di belakang Molistrom. Kecepatan yang dia tampilkan memang bukan sesuatu yang dapat dideteksi. Rasa krisis yang kuat memenuhi bedak Molistrom. Ia segera bergerak untuk menjaga jarak dengan Lin Qisan. Meskipun Molistrom memiliki elemen angin dan mampu bergerak cepat, tapi di bawah kecepatan Daoxian Bintang 4 itu masih ada kesenjangan yang besar. Sebelum Lin Qisan memberikan serangan fatal, Xiaozan tiba-tiba muncul dengan tinju besar menuju ke arahnya. Lin Qisan yang melihat ini menggenggam tangannya dan bentrok secara langsung dengan tinju Xiaozan. Menahan energi yang sangat kuat ini Xiaozan dan tidak bisa bertahan lama saat tubuhnya terpental seperti roket. Meskipun pertahanan Xiaozan sangat kuat, tetapi kekuatannya belum menembus Daoxian. Oleh karena itu masih sangat sulit menahan pukulan Daoxian Bintang 4. Tetapi kali ini keadaannya tidak seburuk saat menghadapi pukulan Wu Henjian. Saat ini Xiaozan hanya menderita luka ringan. Anda memiliki fisik sangat kuat. Sayangnya kekuatan saya tidak lemah. Saya ingin tahu berapa lama sekelompok semut ini menahan serangan saya, ucap Lin Qisan. Lin Qisan dengan cepat melesat ke arah Xiaozan. Melihat ini Xiaozan mengaktifkan Harimau Tian Tiger dan membentuk pertahanan. Akan tetapi kekuatan Lin Qisan dapat menembus pertahanan Xiaozan. Tinju yang disertai dengan kekuatan agung itu mengenai tubuhnya. Xiaozan membentur dinding gunung dengan sangat keras. Ia memuntahkan seteguk darah besar. Kali ini, mata Xiaozan merah dan energi di dalam tubuh perlahan-lahan mulai melemah. Melihat situasi, Xiaozan Ziyin berubah menjadi ratusan bayangan ungu. Saat bayangan-bayangan ungu naik di udara, kepingan-kepingan salju mulai turun. Itu berubah menjadi duri yang langsung menusuk Lin Qisan. Di dalam tubuh Lin Qisan sumber keabadian melonjak. Segera sumber keabadian membentuk perisai melindungi tubuhnya sendiri. Ribuan duri yang terbentuk dari kepingan-kepingan salju membordir Lin Qisan. Namun duri-duri dengan cepat hancur saat menyentuh perisai yang terbentuk dari sumber keabadian.
Dengan kekuatan seperti ini Anda hanya mempermalukan diri Anda sendiri, ucap Lin Qisan. Dalam sekejap mata Lin Qisan meraih pergelangan tangan Ziyin. Segera tangan Lin Qisan menjepit pinggang Ziyin dengan kuat. Ziyin mencoba melepaskan diri dari jeratan tangan Lin Qisan. Di bawah tekanan Daosian bintang 4 dia sama sekali sulit bergerak. Tindakan bejat Lin Qisan membuat mata Molly Strom memerah. Tubuh Molly Strom menikuk ke bawah, pedang angin mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Semut yang mencari kematian. Anda sangat berani mengganggu kesenangan paman ini. Teriak Lin Qisan. Pada saat ini tubuh Lin Qisan bergerak lebih cepat dari Molly Strom. Pedang panjang secara bertahap membesar di mata Molly Strom. Tiba-tiba Ziyin muncul di belakangnya lagi tanpa ada yang mendeteksinya. Bila tajam menusuk ke titik vital Lin Qisan, untuk menghindari serangan ini Lin Qisan menarik pedangnya. Energi yang kuat meletus dari tubuhnya dan menghempaskan Ziyin dan Molly Strom. Saya akui Anda memiliki bakat dalam hal pembunuhan. Tetapi kekuatan Anda semua masih sangat lemah, ucap Lin Qisan. Pada saat ini mata Xiaoyan melihat ke arah Lin Qisan. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Merasakan itu Lin Qisan segera melihat Xiaoyan dan Zheng Hui berdiri berdampingan. Kekuatan jiwa yang agung dari Zheng Hui dan Xiaoyan dilepaskan. Di mata Lin Qisan daerah sekitarnya mulai memudar, di pandangannya seakan-akan semua orang menghilang dan hanya menyisakan dirinya. Ini adalah ilusi, teriak Lin Qisan, saat menghadapi tim Fearless. Xiaoyan dan Zheng Hui bekerja sama untuk menciptakan ilusi yang kuat ini. Suara Xiaoyan menggema saat terdengar di telinga Lin Qisan. Apakah Anda sudah bersenang-senang? Di dalam dunia ilusi ini orang yang menjadi semut adalah Anda, dan saya adalah dewanya, ucap Xiaoyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.